حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وعظة لأولي النهى والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد فأشهدكم أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepadanya, bersyukur kita kepadanya atas nikmat iman dan nikmat Islam yang dengannya kita dengan penuh keyakinan dan dengan penuh harapan ikut melaksanakan dan mendirikan Siyamu Ramadan dan Qiyamu Ramadan, yang siapapun yang melakukannya Allah janjikan kepadanya ampunan daripadanya. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Oleh itu kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan nikmat tersebut, mudah-mudahan syukur tersebut membuat kita selalu mendapatkan nikmat yang sentiasa pula membuat kita mensyukuri nikmat. Salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, Rasul terbaik yang membawa ajaran agama terbaik kepada umat terbaik, diturunkan kepadanya Al-Quranul Karim sebagai kitab terbaik pada bulan Ramadan, bulan terbaik di malam Lailatul Qadr, di malam Lailatul Qadr, malam terbaik, melalui utusan Allah Subhanahu wa taala Jibril alaihissalam, malaikat terbaik. Mudah-mudahan kita di sini adalah umat yang terbaik,
menjadi umat yang terbaik, yang mendapatkan peringkat dan derajat yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li abyad ala aswad. Tidak ada keutamaan orang Arab terhadap orang Ajam, wala li ajamiyyin ala arabi, dan tidak pula ada keutamaan orang Ajam di atas orang Arab, dan tidak ada keutamaan yang berkulit putih di atas yang berkulit hitam, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Oleh sebab itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, melalui mimbar ini, melalui khutbah yang singkat ini, khatib mengajak kita untuk mencapai cita-cita tertinggi dari puasa yang telah Allah wajibkan kepada kita, yaitu mencapai derajat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Kenapa takwa kaum muslimin? Karena takwa adalah martabat tertinggi kita. Kenapa takwa kaum muslimin? Karena takwa adalah kunci pembuka segala kebaikan. Kenapa takwa kaum muslimin? Karena takwa adalah memudahkan segala urusan. Takwa adalah solusi untuk mendapatkan segala kebaikan dan mendapatkan kelapangan, bahkan pembuka kunci-kunci rezeki yang Allah beri tanpa kita perhitungkan. Takwa kaum muslimin adalah pembeda di antara orang-orang yang beruntung dengan orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu Ramadan telah dibukakan bagi kita musim untuk mengejar derajat takwa. Segala upaya dan usaha untuk itu, sarana dan prasarananya Allah mudahkan. Allah buka pintu-pintu surga bagi orang beriman seolah-olah berada terpampang di hadapan matanya. Allah kunci pintu-pintu neraka yang dia punya kesempatan untuk lari daripadanya sejauh-jauhnya. Dan Allah belenggu pula syaitan-syaitan durjana yang selalu mengganggu dan memalingkan kita dari jalan utama kepada jalan-jalan yang sempit, kepada jalan-jalan yang bersemak, dan memalingkan kita dari jalan yang lurus ke jalan yang bengkok dan berkelok-kelok, yang di dalamnya terdapat banyak ranjau yang bisa meledakkan kita kapan saja. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita tingkatkan takwa di bulan Ramadan, karena sesungguhnya pintu itu benar-benar terbuka. Dan alangkah ruginya kita di saat kita bertemu dengan Ramadan yang padanya terdapat segala yang kita inginkan, segala pintu kebaikan, dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan berbuat keburukan. Allah tutup dan persempit jalannya, baik dalam diri kita maupun di lingkungan kita. Nah, ternyata kita juga ibarat pasar yang tersedia padanya segala sesuatu. Kita jalan-jalan dan memutar-mutar, menghabiskan waktu selama sebulan penuh, tetapi tidak mencapai apa yang kita cari, tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Maka merugilah kita. Raghima anf, raghima anf, raghima anf. Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Qila man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Qala man adraka Ramadan falam yughfar lah. Orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, kenapa kita mesti mencari supaya dosa kita diampuni? Kenapa dosa kita harus ditutupi? Karena tidak ada artinya kejuaraan dan ketakwaan yang kita dapatkan bila kesalahan masih diungkit-ungkit dan dipermasalahkan.
Tidak ada hasil, tidak ada gunanya kita mendapatkan nama dan mendapatkan predikat yang tinggi, tetapi aib kita masih dibuka di hadapan orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa bila Dia yang mengampuni, Allah juga yang menutupi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan yang menutup segala aib dan keburukan. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ramadan adalah musim ketakwaan. Rugi orang yang tidak mendapatkannya, yang di bulan Ramadan tidak melaksanakan perintah Allah, yang di bulan Ramadan tidak menghormati larangan-larangan Allah. Merugi orang seperti ini, karena dia diberikan kepadanya segala kunci kebaikan, tetapi dia tidak mau memasukinya dan tidak mendapatkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, sesungguhnya di antara penyebab yang membantu kita untuk mendapatkan segala kebaikan di bulan Ramadan adalah mesti dalam diri kita terdapat kekuatan al-quwwah, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan al-quwwah. Allah juga menyebut orang-orang yang berbangga dengan kekuatan yang dimilikinya, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di saat menurunkan wahyu kepada para nabi dan nabi kita alaihimus salatu wassalam untuk mengambil dan memegangnya dengan kuwah, dengan kekuatan. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah yang maha pemberi rezeki dan yang memiliki kekuatan yang kokoh. Dan ketika Bani Saba, ketika kerajaan Saba mendapatkan surat dari Sulaiman yang memerintahkan mereka untuk datang menyerahkan diri dan masuk Islam, atau diserang oleh pasukan la qibala lahum, yang tidak bisa dihadapi oleh pasukan manapun, karena Nabi Sulaiman ditundukkan Allah kepadanya segala yang dibutuhkannya, bala tenteranya dari kalangan jin dan manusia, kendaraannya angin, dan bisa memahami segala ucapan binatang alaihi salatu wassalam. Apa kata para pembesar Sabah membanggakan kekuatan mereka? Nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Kita punya kekuatan dan kita punya bala tentara yang sangat hebat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk memegang syariat ini berkuwah, dengan kekuatan, karena kekuatanlah yang membuat kita sabar untuk bertahan. Kekuatanlah yang membuat kita bersemangat untuk maju selalu ke depan. Oleh itu Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihissalatu wassalam memuji orang-orang yang kuat. Al-mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Sesungguhnya orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tetapi keduanya ada kebaikan, tetapi yang lebih dicintai dan lebih baik di antara keduanya adalah al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Kuat yang di sini seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah adalah quwwatun nafs, adalah kekuatan jiwa, wa quwwatul iman, dan kekuatan iman. Dan kekuatan iman ini kaum muslimin bisa membuat kita memiliki kekuatan badan. Berapa banyak orang yang badannya kekar, berapa banyak badannya atletis, tetapi tidak mampu untuk solat tarawih yang pendek-pendek. Tapi kita lihat orang yang sudah tua renta, umurnya di atas 80, tetapi bisa mengikuti solat tarawih 2 jam atau lebih. Tidak didapatkan oleh seorang pemuda yang kuat dan kokoh, baru 2 rakaat atau 4 rakaat sudah menghilang dari saf salat. Maka kaum muslimin, bangunlah kekuatan itu, bangunlah kekuatan iman, dan bangunlah kekuatan badan, karena kita khususnya di bulan Ramadan membutuhkan kedua kekuatan ini.
Barakallahu li wa lakum fil kitabi wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah, wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan bahawa orang mukmin yang kuat akan lebih baik dan lebih dicintai Allah, Nabi juga berikan cara kita untuk membangun kekuatan tersebut. Kelanjutan hadis, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah, jangan merasa pesimis. Setiap kita yang berpuasa, yakinlah Allah akan berikan kekuatan itu untuk kita. Yakinlah bahwa kita pasti bisa dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Di saat kita merasakan lelah berpuasa atau lelah qiyam Ramadan, maka ketahuilah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan semangat yang kuat, bisa mengalahkan orang-orang yang kuat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Yang kedua, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, karena sumber kekuatan itu sebenarnya adalah dari Allah. Kalau bukan taufik dari Allah, kita akan menjadikan sakit sedikit akan menjadi alasan untuk kita beribadah sedikit-sedikit. Tetapi orang yang kuat, ada yang merangkak ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang buta yang membentangkan talinya ke rumah Allah, tidak ada yang membimbingnya. Lebih cepat datangnya daripada orang-orang yang sehat walafiat. Maka mintalah kepadanya. Dan andainya kita tidak diberi, minta terus, karena sesungguhnya Allah suka kita senantiasa meminta kepadanya. Wasta'in billah. Dan yang ketiga adalah, idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Bila kita mendapatkan suatu musibah atau merasa lemah atau ketinggalan jalan, maka jangan katakan andainya aku berbuat begini pasti akan terjadi begini dan begini. Karena sesungguhnya kata berandai-andai setelah barangnya terjadi adalah membuka amalan syaitan. Maka jangan pikirkan kesalahan yang sudah terjadi. Segeralah kembali kepada Allah dan menyesali, bertaubat kepadanya. Karena beginilah Allah dan Rasul mengajarkan kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada orang-orang yang telah melampaui batas dalam berbuat zalim pada diri mereka, dalam berbuat maksiat dan penentangan kepada Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, Allah lebih sayang kepada kita dari seorang ibu kepada bayinya. Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu dan bapa kepada anak-anaknya. Allah lebih sayang kepada kita dari istri kita kepada kita, dari suami kita kepada kita. Allah lebih gembira ketika menyambut kedatangan kita dan taubat kepadanya, khususnya di bulan-bulan mulia seperti ini. Allah dengan senang sekali untuk memerdekakan kita dari segala dosa. Maka janganlah kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi membebani kita untuk tidak mau kembali kepada ilahi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, tidakkah kita sering mendengar 99 orang tewas di tangannya, 99 orang mati dalam keadaan dizalimi oleh tangan pendosa tersebut.
Lalu dia datang kepada seorang ahli ibadah yang tidak berilmu. Lalu dia melihat, jangankan 99 orang, satu orang saja dosanya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Lalu dia pun menyempurnakannya dengan 100. Tetapi Allah menghendaki baginya kebaikan, maka senantiasa dibuat hatinya gelisah sampai menemukan solusi yang menghilangkan gundah dan gulana dalam hati. Akhirnya dia ditunjukkan kepada seorang ulama, seorang alim yang mengetahui syariat Allah dengan dalil, yang mengamalkan agama dengan dalil, yang teguh memegang syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia katakan, malaka walid taubah, apa yang menghalangi kamu untuk bertaubat? Lalu dia tunjukkan kepadanya, inna qaryataka allati anta fiha qaryatu su', sesungguhnya tempat kamu tinggal itu adalah tempat yang buruk. Idhhab ila qaryati kadza fa inna fiha unasan salihin ya'budun Allah. Pergilah ke kampung tersebut, yang di situ terdapat kampung yang itu, sesungguhnya di situ terdapat orang-orang yang saleh yang senantiasa beribadah kepada Allah. Subhanallah, kaum muslimin, dosa sebesar itu Allah terima ampunannya, Allah berikan ampunan kepadanya, karena tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Allah bila kita benar-benar bertobat kepadanya. Jangan dijadikan hal-hal yang telah berlalu, dosa-dosa dan maksiat yang membebani diri, hilangkan itu dan segera maju dengan yakin kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni, dengan syarat kita menyesali dan meninggalkannya dan berazam untuk tidak kembali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma qawwi dha'fana, Allahumma ajbur kasrana, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fir lana 'amdana wa khata'ana وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تسلم منا يا رب العالمين. اللهم سلمنا لرمضان، اللهم اجعلنا من القائمين فيه، اللهم اجعلنا من الصائمين والقائمين فيه، إيمانا بك وبرسولك واحتسابا لأجر الذي عندك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم. اللهم نور على اهل القبور قبورهم، اللهم نور على اهل القبور قبورهم، اللهم نور على اهل القبور قبورهم. اللهم ارحمهم، اللهم ارحمنا معهم اذا سرنا الى ما صاروا اليه. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اجعل بلادنا اندونيسيا بلادا آمنة مطمئنة صحاء رخاء رغدا يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بك. ربنا اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.